Mari kita simak video pembelajaran uji kecepatan respirasi pada tumbuhan yang disusun oleh Parigi Ahiri Septianingrum. Tujuan dari uji kecepatan respirasi pada tumbuhan yaitu 1. Siswa dapat memahami pengertian respirasi. 2. Siswa dapat mengetahui jenis-jenis respirasi pada tumbuhan. 3. Siswa dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi kecepatan respirasi. 4. Siswa dapat mengetahui hasil percepatan respirasi pada tumbuhan. Apa itu respirasi tumbuhan? Respirasi tumbuhan merupakan suatu proses di mana tumbuhan itu menyerap molekul oksigen yang terdapat di udara untuk dapat menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi yang dibutuhkan tanaman untuk dapat tumbuh dan berkembang. Respirasi pada tumbuhan tersebut diketahui terjadi di waktu pagi serta siang hari bersamaan dengan proses fotosintesis, kemudian di malam hari saat tumbuhan tidak melakukan fotosintesis. Respirasi merupakan serangkaian proses penghirupan oksigen melalui organ pernafasan untuk memecah senyawa organik yaitu CO2, H2O dan juga energi. Respirasi terdiri dari beberapa substrat atau senyawa organik yang dioksidasikan ke dalam prosesnya. Substrat respirasi tersebut antara lain adalah karbohidrat, gula, glukosa, fruktosa, sukrosa, pati, lipid, asam organik, dan protein. Adapun beberapa bagian dari tumbuhan yang paling aktif dalam melakukan respirasi adalah kuncup bunga, tunas, biji yang mulai tumbuh atau muncul akar, ujung batang, dan ujung akar. Faktor yang dapat mempengaruhi respirasi pada tumbuhan yaitu 1. Faktor internal, jumlah plasma dalam sel, jumlah substrat respirasi dalam sel, umur dan tipe tumbuhan. 2. Faktor eksternal, suhu, kadar 0,2 udara, kadar CO2 udara, kadar air dalam jaringan, cahaya, garam-garam mineral. Jenis-jenis respirasi ada dua yaitu 1. Respirasi aerob. Jenis respirasi aerob merupakan sistem yang mana tumbuhan itu menggunakan oksigen yang terdapat di udara untuk bisa mendapatkan energi. 2. Respirasi anaerob. Jenis respirasi anaerob merupakan sistem yang mana tumbuhan itu tidak perlu memakai 0,2 dalam melakukan reaksi pemecahan rantai karbohidrat. Alat dan bahan. Alat yang digunakan seperti respirometer, cawan Petri, gelas beker, pengaduk, suntikan, dan penggaris. Untuk bahan yang digunakan seperti kecambah, daun hijau, daun kering, eosin, plastisin, kapas, koh atau naoh, dan aquades. Cara kerja: 1. Persiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 2. Setelah itu persiapkan 3 tabung spesimen respirometer dan isi dalamnya dengan koh naoh 2 butir yang sudah dibungkus dengan kapas. 3. Masukkan sampel pada setiap tabung spesimen yang sudah diisi koh naoh yang sudah dibalut kapas tadi. 4. Setelah itu pasang tabung spesimen dan pipa skala tabung dan tutup lagi dengan malampet agar udara luar tidak masuk. 5. Setelah respirometer tertutup rapat, tutup ujung pipa skala respirometer dengan jari selama 5 menit. 6. Teteskan eosin pada pipa skala respirometer dengan menggunakan suntikan atau pipet tetes. 7. Amati pergerakan eosin pada pipa per selama 10 menit. 8. Catat hasil pengamatan.
Hasil dan pembahasan. Dilihat dari video uji praktikum kecepatan respirasi pada tumbuhan di atas, bahwa pada sampel kecambah, daun hijau dan daun kering dalam waktu 10 menit percobaan mendapat hasil sebagai berikut. Nama sampel, kecambah. Waktu, 10 menit. Respirometer skala pipa, cm, 30 cm. Nama sampel, daun hijau. Waktu, 10 menit. Respirometer skala pipa, cm, 14 cm. Nama sampel, daun kering. Waktu, 10 menit. Respirometer skala pipa, cm, 1,5 cm. Pembahasan. Pada kecambah dan daun hijau merupakan sel hidup. Bukti dari kecambah dan daun hijau merupakan sel yang hidup yaitu pada pipa skala respirometer, dapat bergerak karena pada saat organisme bernapas, mereka menghirup oksigen atau udara di sekitar, dan menghembuskan karbon dioksida dan uap air, di mana karbon dioksida yang terhembus langsung diikat oleh kristal Koh-Naoh yang ada di dalam tabung spesimen. Pada saat mereka berada di dalam respirometer, udara yang tersimpan di dalam respirometer tersebut semakin sedikit, terjadi penyusutan udara. Karena eosin bergerak mendekati tabung spesimen sebagai akibat dari berkurangnya jumlah udara yang ada di dalam respirometer tersebut. Sedangkan pada daun kering bukan merupakan sel yang hidup sehingga eosin pada pipa skala tidak bergerak, karena sel pada daun kering tidak mengalami proses respirasi. Faktor yang mempengaruhi kecepatan respirasi. 1. Ketersediaan substrat merupakan permukaan di mana sebuah organisme tumbuh. Tersedianya substrat pada tanaman merupakan hal yang penting. Tumbuhan dengan kandungan substrat yang rendah, maka laju yang rendah pula. Begitu juga sebaliknya. 2. Ketersediaan oksigen. Ketersediaan oksigen akan mempengaruhi laju respirasi, baik bagi masing-masing spesies dan bahkan berbeda antara organ pada tumbuhan yang sama. 3. Umur dan tipe tumbuhan. Respirasi pada tumbuhan muda lebih tinggi dari tumbuhan yang sudah dewasa. Hal ini dikarenakan pada tumbuhan muda jaringannya masih muda dan sedang berkembang. Umur tumbuhan juga mempengaruhi laju respirasi. Laju respirasi tinggi pada saat perkecambahan dan tetap tinggi pada fase pertumbuhan vegetatif awal, di mana laju pertumbuhan juga tinggi, dan kemudian akan menurun dengan bertambahnya umur tumbuhan. Nah, sebelum mengakhiri video pembelajaran kali ini ada 2 kuis yang harus dikerjakan ya teman-teman. 1. Pasti pengertian dari respirasi tumbuhan itu. 2. Tumbuhan apa yang cepat melakukan respirasi? Sekian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Tetap semangat dan jangan lupa belajar. Terima kasih.